Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukrulillah, assalatu wassalamu ala ibnu abdillah, la haula wa la quwata illa billah. Kaifalukum? Alhamdulillah, luar biasa, genggam dunia, ciu-ciu, Allahu Akbar. Anak-anak Ustadz yang Ustadz banggakan, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita masih terkait tentang iman kepada malaikat-malaikat Allah. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan materi yaitu tentang nama-nama malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Secara keseluruhan, jumlah malaikat banyak sekali. Jumlah yang pasti hanya Allah saja yang mengetahui. Akan tetapi, kita selaku umat muslim hanya diwajibkan mengetahui 10 malaikat saja. Masih ingat tidak siapa nama malaikat-malaikat tersebut? Nama ke-10 malaikat tersebut adalah, yang pertama adalah malaikat Jibril, yang kedua malaikat Mikail, yang ketiga malaikat Israfil, yang keempat malaikat Izrail, yang kelima malaikat Munkar, yang keenam malaikat Nakir, yang ketujuh malaikat Raqib, yang kedelapan malaikat Atid, yang kesembilan malaikat Malik, yang ke-10 malaikat Ridwan. Itulah ke-10 malaikat-malaikat Allah yang wajib kita imani dan yang wajib kita percayai. Anak-anak Ustadz yang Ustadz banggakan, adapun tugas dan fungsi malaikat-malaikat itu berbeda-beda. Tugasnya itu berbeda-beda. Namun secara umum, tugas malaikat adalah yang pertama, menyampaikan wahyu kepada rasul-rasulnya. Yang kedua, perantara untuk mempererat hubungan para nabi dengan kaum muslimin. Yang ketiga, mendatangkan azab bagi umat yang zolim dan yang mengingkari ayat-ayat Allah, yang mengingkari perintah-perintah Allah. Dan yang keempat, memohon ampunan bagi kaum muslimin yang ada di bumi. Kemudian yang kelima, mencatat perbuatan baik dan buruk manusia. Itulah tadi tugas dan fungsi malaikat secara umum. Secara khususnya akan Ustadz jelaskan secara rinci. Secara individu atau secara pribadi, tugas malaikat itu tugasnya berbeda-beda. Dan di sini Ustadz akan membahas dari 10 malaikat Allah yang mempunyai tugas berbeda-beda. Mohon disimak ya. Yang pertama adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini Allah berikan tugas kepada malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk para nabi dan rasulnya. Yang kedua, malaikat Mikail. Malaikat Mikail ini bertugas mengatur pembagi rezeki kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala, seperti yang menurunkan hujan, memberikan kita panas, memberikan kita rezeki, memberi kita tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Itu adalah tugas dari malaikat Mikail. Yang ketiga adalah malaikat Israfil. Malaikat Israfil ini bertugas meniup trompet sangkakala. Trompet ini akan ditiup ketika nanti di akhir zaman atau ketika nanti kiamat sudah akan datang. Tiupan trompet ini terjadi 2 kali. Tiupan pertama akan terjadi semua makhluk hidup akan mati. Nah, kemudian yang kedua, tiupan yang kedua itu dibunyikan, maka semua makhluk hidup akan hidup kembali. Anak-anak Ustadz yang Ustadz banggakan, yang keempat adalah malaikat Izrail. Malaikat Izrail ini atau biasa kita sebut dengan malaikat maut. Anak-anak pasti tahu kan tugasnya untuk apa? Malaikat Izrail ini tugasnya adalah mencabut nyawa semua makhluk. Jadi malaikat Izrail atau malaikat maut tugasnya adalah mencabut nyawa. Dan yang kelima dan keenam yaitu adalah malaikat Munkar dan Nakir. Malaikat Munkar dan Nakir bertugas memeriksa amal perbuatan dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada manusia ketika manusia itu di alam barzah ataupun di alam kubur. Yang ketujuh dan kedelapan, malaikat Raqib dan Atid. Malaikat Raqib itu bertugas mencatat amal perbuatan baik manusia. Kemudian malaikat Atid itu bertugas mencatat amal perbuatan buruk manusia. Awas jangan sampai kebalik ya. Raqib itu mencatat perbuatan baik, Atid mencatat perbuatan buruk manusia. Yang kesembilan, malaikat Malik bertugas menjaga pintu neraka. Malaikat ini bersifat keras dan tidak mempunyai belas kasihan kepada seluruh penghuni neraka.
Anak-anak Ustadz yang Ustadz banggakan, yang terakhir adalah malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan ini bertugas menjaga pintu surga. Malaikat Ridwan bersifat sangat lemah lembut dan ramah kepada seluruh penghuni surga. Kira-kira anak-anak Ustadz mau pilih yang Malik atau yang Ridwan nih? Ayo. Anak-anak Ustadz yang Ustadz banggakan, malaikat dalam menjalankan tugasnya dan tanggung jawabnya tidak pernah lalai, bahkan tidak pernah mengeluh dan tidak pernah iri terhadap sesama malaikat yang lainnya. Tiap-tiap malaikat mendapatkan kepercayaan tertentu untuk menyelesaikan semua tugasnya. Sifat mulia yang dimiliki para malaikat yaitu tidak pernah memiliki pamrih atau memohon balasan atas ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tadi materi singkat yang bisa Ustaz sampaikan terkait nama-nama malaikat-malaikat Allah dan tugas-tugas dari malaikat-malaikat Allah. Semoga anak-anak Ustadz yang Ustadz di rumah bisa memahami dan bisa membaca kembali materi terkait iman kepada malaikat-malaikat Allah. Untuk tugas selanjutnya adalah anak-anak merangkum materi dari video Ustadz dengan baik, dengan rapi, dengan bersih, dan kemudian dikirim foto satu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk semuanya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.